Shalom, puji nama Tuhan, kita bersyukur karena kita masuk lagi di bulan November di minggu yang pertama. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di hadirat Tuhan, menyembah Dia, karena Dia Allah yang layak kita sembah. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Kau sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Saudara sekalian, mari kita melakukan kebaktian kita pada hari ini. Kalau hidup memang hanya untuk menyembah Tuhan, maka mari kita menyelaraskan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di dalam sorga, terima kasih buat hari ini kami ingin berbakti lagi Tuhan. Biarlah ini boleh
Engkau perkenan dan menyenangkan hatimu ketika kami memuji Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami belajar daripada firman-Mu, seluruhnya Tuhan, kami rindu mempersembahkan kepadamu, kami rindu menyenangkan hatimu. Karena itu berkatilah ini dari awal hingga akhirnya. Jemaat sekalian, mari kita lakukan ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-129. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Kita nyanyikan pujian, Ku perlu Kau Tuhan. Biar Tuhan yang sungguh-sungguh menjamah kehidupan kita. Hanya Tuhan yang mengerti setiap hal yang kita inginkan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku.
katakan dengan sungguh, ku perlu Kau Tuhan. Di hidupku hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan, oh, yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kita tetap berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi
selanjutnya saya persilakan. Saudara, mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan dalam sorga, terima kasih buat hari ini kami mau belajar daripada firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mencerahkan, mencelikan akal budi kami di dalam kami membaca Alkitab dan belajar mengertinya. Tuhan, biarlah kami boleh mencintai Tuhan dan firman-Mu lebih dari segalanya. Kami ingin menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, pimpinlah kami supaya ini sungguh menjadi pelajaran bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara sekalian, hari ini tema kita adalah Sola Scriptura. Sola Scriptura adalah bahasa Latin. Sola artinya hanya, Scriptura adalah yang tertulis atau Alkitab. Sola Scriptura adalah satu sikap terhadap Alkitab di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara, dasar Alkitabnya dari Mazmur pasal 119 ayat 125 sampai 136. Saya bacakan, ini adalah satu sikap pemazmur terhadap Alkitab, terhadap firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Saudara sekalian, dalam Mazmur 119 ini berbicara tentang Alkitab, berbicara tentang firman Tuhan. Pemazmur selalu mengidentifikasikan dirinya sebagai hambanya. Dulu dia kerjaannya apa? Dulu kerjaannya adalah sebagai raja. Nah saudara, mari kita lihat seorang raja tetapi disebut juga hamba Tuhan. Mari kita belajar dari konsep hamba Tuhan. Tidaklah benar bahwa orang yang sekolah Alkitab itu pasti adalah sekolah hamba Tuhan. Tidaklah benar orang yang sekolah teologi itu adalah sekolah hamba Tuhan. Dan tidaklah benar bahwa orang yang lulus dari sekolah tersebut pasti dia adalah hamba Tuhan. Konsep hamba Tuhan sejati adalah siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang menerima keselamatan dan mencintai firman Tuhan, lalu ia membaktikan dirinya, mendedikasikan dirinya kepada Yesus Raja, Tuannya itu. Maka semua orang yang demikian, ia adalah hamba Tuhan. Itulah sebabnya tidak salah jika Daud seorang raja mengatakan dia adalah hamba Tuhan. Jadi saudara, konsep hamba Tuhan bukan orang yang lulusan sekolah teologi. Ada banyak pendeta, ada banyak penginjil, ada banyak pastor, dia bukan hamba Tuhan. Tetapi hamba uang, hamba dirinya sendiri, hamba kepopuleran dan sebagainya. Hamba Tuhan sejati, siapa saja yang mendedikasikan diri kepada Tuhan Yesus dan menuruti firman Tuhan. Lalu ayat 26 dikatakan, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Daud merasa geram saudara karena orang mengibiri firman Tuhan. Firman Tuhan dibuat sedemikian rupa bagaimana caranya menguntungkan dia. Membuat dia tenar, memakai ayat-ayat tertentu. Dan firman Tuhan dirombak sesuai kehendak sendiri demi keuntungan dan maksud-maksud sendiri. Daud geram, lalu dia mengatakan waktu bertindak sudah tiba. Artinya waktu mereformasi, waktu mengkritisi sudah tiba. 127, mengapa dia punya kerinduan seperti demikian? Ayat 27, itu sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Jadi firman Tuhan adalah yang utama bagi Daud. Karena ini adalah hal yang utama. Ini adalah hal yang dijunjung tinggi, maka siapapun yang merendahkan firman Tuhan, yang tidak menuruti firman Tuhan, siapapun yang membuat firman Tuhan itu nilainya lebih rendah daripada yang lain atau mensejajarkan firman Tuhan dengan yang lain, Daud mengatakan itu adalah merombak Taurat Tuhan. Itu sebabnya dia berkata firman Tuhan itu jauh lebih berharga daripada emas tua. Aku ingin menjunjungnya sedemikian rupa. Ayat 129 dikatakan peringatan-peringatanmu ajaib. Bahwa di dalam firman Tuhan ini, saudara, hubungan manusia dengan Tuhan yang begitu rusak. Melalui firman Tuhan, manusia bisa tahu bagaimana caranya memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana Allah yang Maha Kudus dan dirinya yang berdosa bisa dipulihkan hubungannya. Firman Tuhan menuntun kepada keselamatan. Firman Tuhan menuntun manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Daud mengatakan, peringatanmu ajaib sebab jiwaku memegangnya. Lalu 130, bila tersingkap firman-firmanmu itu memberi terang. Nah saudara,
Pemazmur menyadari bahwa membaca firman Tuhan tidak sepenuhnya mudah. Membaca firman Tuhan seringkali kita tidak bisa mengerti. Tetapi ada waktu-waktunya ketika kita membaca, kita bisa mengerti. Dulu yang kita tidak bisa mengerti, sekarang bisa mengerti. Jadi itu dikatakan bila tersingkap. Ada waktunya firman Tuhan tersingkap sehingga kita bisa mengerti. Lalu firman Tuhan itu ada dampaknya. Dikatakan memberi peringatan kepada orang bodoh. Jadi memberikan peringatan kepada orang bodoh. Memberikan hikmat kepada orang bodoh. Inilah sikap pemazmur. Jadi kalau firman Tuhan itu menguasai diri, maka firman Tuhan ini bisa memberikan hikmat bagaimana menghadapi tipu daya yang ada. Sehingga dia yang merasa bodoh, dia yang merasa tidak berguna ini, dia yang merasa seringkali dikerjain orang, dia akhirnya bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan supaya dia tidak bodoh lagi dan tidak dikerjain orang. Lalu dikatakan teguhkanlah langkahku oleh janjimu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atas aku. Nah saudara, jadi jangan segala kejahatan baik yang disengaja oleh orang maupun yang kita sengaja atau yang dimanipulasi oleh orang maupun yang kita manipulasi. Saudara sekalian, atas firman-Mu itu, firman itu bisa membuat seorang jauh dari kejahatan seperti itu. Ayat 134 dikatakan, bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia. Saudara, manusia dari dulu suka menipu, suka memeras. Dan pemazmur mengatakan, bebaskanlah aku dari pemerasan manusia. Supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Jadi jauh daripada kelihayan orang berbicara untuk memeras, firman Tuhan itu harus menjadi standar, menjadi pedoman. Lalu ayat 35 dikatakan, sinarilah hambamu dengan wajahmu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang kepada Tauratmu. Saudara sekalian, ini adalah sikap Daud bahwa firman Tuhan itu ajaib, firman Tuhan itu terang bagi hidupnya. Firman Tuhan menghindarkan dia dari segala kejahatan. Firman Tuhan menghindarkan dia dari segala tipu daya. Firman Tuhan mengajarkan dia bagaimana caranya hidup dengan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan dan hidup dikehendaki Tuhan. Lalu firman Tuhan menolong dia bagaimana dia menghadapi orang-orang di tengah dunia ini. Kendati pun orang-orang tersebut muncul seperti malaikat terang. Saudara sekalian, inilah hikmat dan pengertian yang dibutuhkan atau yang dibutuhkan oleh pemazmur ini karena dia menjunjung firman Tuhan. Jadi ketika berkata sola scriptura, hanya Alkitab, pemazmur mengatakan hanya Alkitab ini yang menuntun saya pada keselamatan, menuntun saya pada pengertian yang benar tentang relasi dengan Tuhan, menuntun saya bagaimana caranya hidup di tengah dunia yang bengkok ini. Saudara, itulah sola scriptura bagi seorang Daud. Bagaimana sola scriptura dari pencetusnya yaitu Martin Luther tahun 1517. Martin Luther melihat kebobrokan-kebobrokan di dalam gereja, di dalam praktek-praktek orang beribadah, praktek-praktek orang beriman. Martin Luther mencetuskan satu semboyan sola scriptura, hanya Alkitab. Waktu itu dia melihat Alexander VI atau disebut Rodriguez Borgia. Saudara sekalian, dia memiliki masalah moralitas yang luar biasa. Melayani Tuhan sebagai pemimpin gereja tetapi moralitasnya tidak benar baik soal uang maupun soal seksual. Kemudian Julius II, dia memiliki tingkah laku yang arogan. Ucapannya itu seolah-olah tidak bisa dibantah, tidak bisa disalahkan. Ucapannya itu sejajar dengan firman Tuhan. Julius II adalah orang yang bisa marah-marah di mana saja karena dia pemimpin tetapi dia sendiri tidak mengkoreksi hidupnya dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu rendah hati, bagaimana mungkin pemimpin gereja demikian arogannya? Martin Luther bergumul. Ada lagi yang namanya Leo X, disebut juga pelindung para artis. Kenapa demikian saudara? Leo adalah seorang yang suka dengan show, suka ngundang-ngundang artis. Padahal artis yang disebut artis rohani, nggak ada namanya artis rohani. Artis ya artis. Mungkin yang dinyanyikan lagu adalah lagu yang bernafaskan spiritual. Tetapi belum tentu dia benar-benar rohani. Karena banyak artis diundang gajinya puluhan juta. Lagunya dipakai pun bisa berjuta-juta. Nah saudara sekalian, artis ya artis. Nah saudara, Leo X.
lebih menunjukkan show, lebih menunjukkan bagaimana gedung yang bagus, lebih menunjukkan bagaimana fasilitas yang bagus, bagaimana dibuat sedemikian rupa seperti panggung, sehingga seperti sebuah pertunjukan. Sedangkan esensi kehidupan rohani yang menyentuh pertobatan, perubahan karakter, perubahan cara hidup, perubahan gaya hidup, dan perubahan orang bagaimana memuji Tuhan, tidak diindahkan atau tidak ditekankan. Bagaimana sebuah firman Tuhan harus berlaku pada diri sendiri dan keluarga, itu juga tidak diindahkan. Saudara, Martin Luther menjadi geram akan hal ini. Lalu kemudian Herman van Vliet, dia memiliki gaya hidup yang mewah. Bahasa sekarang adalah pastor in style, saudara. Jadi memiliki pakaian yang mewah dan segala sesuatu yang mewah. Sudah tidak jarang saudara dalam 2-3 tahun ini ada orang membahas bagaimana seorang pastor, tidak tahu sekolahnya kapan, dia menyebut dirinya pastor dan sebagainya. Saudara, arlojinya yang ratusan juta, tasnya yang ratusan juta, sepatunya yang sekian, menjadi satu alat pamer bahwa inilah orang yang diberkati Tuhan. Tapi zaman dulu, 500 tahun lebih yang lalu, sudah ada yang seperti ini. Saudara, lalu ungkapan orang ini seolah-olah seperti ungkapannya Tuhan, dia pemimpin gereja. Pada intinya Martin Luther menjadi geram karena hierarki gereja sedemikian rupa. Pemilihan pengurus-pengurus pemimpin gereja tidak diperhadapkan dengan firman Tuhan. Gedung gereja ujung-ujungnya khotbahnya adalah soal uang dan uang yang ujungnya hanya untuk para pemimpin gereja. Sampai terjadi penjualan surat pengakuan dosa yaitu indulgensia. Saudara, akhirnya Martin Luther menganggap bahwa Alkitab tidak dijunjung lagi. Itu sebabnya dia mengatakan untuk bisa punya iman yang benar, orang harus berada di atas sola scriptura. Sola scriptura bagi Martin Luther adalah pertama, Alkitab adalah otoritas yang tertinggi. Otoritas yang tertinggi adalah semuanya harus dilihat dalam kacamata Alkitab. Semuanya harus lihat apakah sesuai Alkitab atau tidak. Saudara, inilah otoritas yang tertinggi. Pada waktu itu pimpinan gereja seakan-akan dia punya otoritas yang lebih daripada Alkitab. Alkitab ini mengajarkan sehingga kita memperoleh pengertian. Cuma Tuhan Yesus dan firman Tuhan yang tidak pernah salah. Tetapi pada zaman itu pemimpin gereja otoritasnya seperti Tuhan sendiri. Bahkan orang berkata melampaui Tuhan. Karena orang tidak membaca Alkitab tapi harus memperhatikan omongan pimpinan gereja. Saudara, atas dasar ini Martin Luther mengatakan sola scriptura, Alkitab adalah otoritas tertinggi. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa disejajarkan dengan Alkitab. Bahkan oleh ucapan-ucapan para pemimpin gereja. Saudara sekalian, sekarang tipu daya setan memasuki gereja-gereja seperti 500 tahun yang lalu. Seperti zaman pemazmur kira-kira 3000 tahun yang lalu. Nah saudara sekalian, firman Tuhan tidak terlalu dianggap. Sekarang ada banyak pendeta berkata, aku pergi jalan-jalan ke sorga. Saudara, Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Artinya pakai otakmu, dilihat dengan firman Tuhan. Apakah benar firman Tuhan berkata ada manusia bisa jalan-jalan ke sorga balik lagi ke bumi? Tidak ada. Kita kan murid Kristus. Ada beda antara murid Kristus dengan Kristus Sang Tuhan. Dia kudus tak berdosa, kita penuh dosa. Saudara, lalu berkata ada orang, dia jalan-jalan ke neraka, lalu kesaksiannya dilihat oleh jutaan manusia. Kemana-mana dia pergi, ratusan ribu, puluhan ribu manusia bisa melihat dia. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita yang sehat, membaca Alkitab, pernahkah orang jalan-jalan di neraka? Bukankah Tuhan Yesus ketika mati turun ke dalam dunia orang mati? Ingat baik-baik, Yesus dalam rangka penebusan dosa manusia. Dan dia adalah Tuhan pencipta yang dia bisa melintasi segala alam. Karena dia Tuhan. Tetapi siapakah manusia itu? Saudara, tetapi orang naik turun sorga, naik turun neraka dipercaya. Tidak sadarkah bahwa kita telah melenceng daripada Alkitab? Tidak sadarkah bahwa kita telah ditipu oleh setan karena tidak mempercayai Alkitab? Tidak ada orang yang jalan-jalan ke sorga dan jalan-jalan ke neraka balik lagi di muka bumi ini. Saudara, inilah otoritas Alkitab. Mereka mengatakan demikian, lalu mengatakan penglihatan sedemikian rupa. Tidak ada lagi penglihatan. Kalau Alkitab ini sudah adalah otoritas tertinggi. Semuanya seturut dengan firman Tuhan. Sesuai dengan Alkitab ini. Inilah wibawa tertinggi.
Saudara, inilah sikap Martin Luther saat itu. Bagaimana dengan sikap kita terhadap otoritas Alkitab? Kita diajak mengasihi Tuhan dengan pakai akal budi kita. Lihat supaya akal budi kita tidak gampang ditipu daya oleh orang-orang dan ditipu daya oleh setan yang ingin memperdaya kita dengan memakai orang-orang yang kita anggap kudus padahal dia penuh dengan dosa. Kedua, Martin Luther menekankan bahwa Alkitab saja cukup. Pada waktu itu, kenapa harus direformasi? Karena ada ajaran bahwa selain Alkitab perlu ada tradisi. Jadi selain Alkitab ada tradisi. Martin Luther mereformasi, tidak mungkin. Alkitab saja adalah cukup, tidak perlu tradisi. Ya. Alkitab adalah wibawa tertinggi, dia ini sudah cukup untuk bisa bertemu dengan keselamatan, untuk bisa pulih dengan Tuhan, untuk bisa menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab saja cukup, tidak perlu ada yang lain. Kalau ada yang lain itu membantu kita untuk bisa mengerti Alkitab, untuk bisa mengerti bagaimana kita harus menjalani hidup sesuai dengan yang Alkitab ajarkan. Tetapi hati-hati. Saudara, ketika jadi misionaris saya ditanya. Ya, padahal dulu dia adalah majelis kami juga. Dia berkata, Bapak sudah ikut latihan penginjil enggak? Kalau belum enggak cocok jadi misionaris. Kemudian saudara, ada lagi penginjilan, Bapak mau jadi misi. Pada akhirnya saya tanya kepada pemimpin yang latih misi dan yang latih penginjilan. Saya tanya, dalam 1 tahun ini pernahkah ada jiwa dari yang bukan Kristen jadi percaya Tuhan gara-gara kamu pakai metodemu, pakai metode penginjilan atau metode misimu? Oh saya kan melatih, enggak usah putar-putar. Apakah ada yang dimenangkan? Dia berkata tidak ada. So metode itu baik, mobilisasi orang dengan metode ini baik dan metode apa saja baik, tapi itu tidak bisa disejajarkan dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita untuk pergi bawa Alkitab saja sudah cukup, metode lain dan gaya yang lain adalah melengkapi, tapi bukan sebagai satu standar. Kalau tidak ada itu seolah-olah salah dan belum lengkap. Saudara, Alkitab adalah cukup. Ada orang berkata tanpa Alkitab dengan doktrin. Ya, doktrin itu buatan manusia, saudara. Doktrin, kalau nggak ikut doktrin ini, kamu bisa sesat. Saudara sekalian, emang dulu zaman Tuhan Yesus doktrin ini sudah lahir? Kan belum. Tapi orang bisa selamat. Doktrin lahir nanti pada tahun abad-abad ke-16 sampai ke sini. Tetapi bagaimana zaman dulu, saudara? Alkitab itu sudah cukup. Doktrin adalah satu sistem pengajaran yang juga baik, tapi tidak boleh disejajarkan dengan Alkitab. Alkitab cukup untuk menjelaskan segala sesuatunya. Ada orang berkata tanpa guru ini yang lulusan dari sekolah paling Alkitabiah atau bilang paling reform, yang paling injili sekalipun, tanpa guru ini Anda tidak bisa mengerti Alkitab. Bukankah ini sebuah kesesatan, saudara? Mari mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Alkitab sudah cukup. Guru-guru itu adalah guru-guru yang baik membantu kita mengerti, tapi bukan berarti ungkapannya itu sejajar dengan Alkitab. Nah, saudara sekalian, lalu bagi Martin Luther, dia memprotes adalah, dia mereformasi gereja dengan sola scriptura adalah Alkitab adalah pedoman tertinggi. Jadi praktek hidup bergereja, praktek hidup berkeluarga, praktek hidup pribadi harus sesuai dengan Alkitab. Apa kata Alkitab? Waktu itu gereja hierarkinya begitu tinggi. Pengurusnya dipilih tanpa melihat Alkitab. Tapi coba permisi tanya, zaman sekarang bagaimana gereja kita memilih majelis, diaken, penatua, pengurus, penginjil atau pendeta, saudara? Dan saudara sekalian, apakah kita memperhadapkan dengan misalnya 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 8. Ciri-ciri orang yang harus dipilih untuk melayani di gereja Tuhan. Apakah sesuai dengan itu? Setiap orang, setiap nama kita perhadapan dengan Alkitab. Sesuai enggak? Kalau sesuai, lolos. Sesuai enggak? Sesuai, lolos. Untuk masuk kemudian dipilih. Sesuai enggak? Lolos. Dan sebagainya, saudara. Tetapi sekarang kebanyakan orang memilih karena dia pintar bicara, karena dia punya uang, karena dia punya pengaruh,
karena dia begini dan karena dia begitu. Dan akhirnya Rasul Paulus mengingatkan banyak orang sedemikian kalau tidak dipilih sesuai dengan ajaran Alkitab ini. Orang mudah sombong dan akhirnya bisa buat lebih jahat. Makanya tidak heran ada gereja dikuasai oleh orang kaya. Ada gereja dikuasai oleh pendeta yang berhasil menipu dayakan jemaatnya. Saudara sekalian, mari kita lihat Alkitab. Ada orang yang sedikit-sedikit nanyanya harus kepada dia. Bukankah kita harus bawa supaya sedikit-sedikit segala keputusan pelayanan, segala keputusan pribadi kita tanya kepada Tuhan di dalam doa, di dalam terang firman Tuhan. Saudara sekalian, inilah yang diprotes oleh Martin Luther dan inilah juga yang terjadi pada zaman kita sekarang ini. Bahwa apakah Alkitab adalah otoritas tertinggi? Apakah Alkitab sudah cukup, nggak perlu tambah yang lain-lain? Apakah Alkitab ini menjadi sebagai pedoman di dalam hidup kita? Coba baik-baik setelah pemilihan majelis, bagaimana dengan praktek persembahan perpuluhan dan persembahan sulung? Apakah sesuai Alkitab atau tidak? Ada orang mengatakan dirinya Alkitabiah, paling Alkitabiah. Lalu dia mengatakan sistem penggajian yang Alkitabiah. Dulu orang Israel 12 suku, maka 11 suku kasih persembahan ke orang Lewi. Maka di gerejanya dipraktekkan untuk gaji bahwa 11 perpuluhan harus masuk ke dia. Ini masih jauh lebih logis dan tidak serakah seperti banyak yang mempraktekkan 50% masuk ke dia, 100% masuk ke dia. Tapi perhatikan, kenapa kita harus memberikan 11 perpuluhan kepada dia? Karena dia kita sebut hamba Tuhan atau orang Lewi. Saya mau kasih tahu pendeta, penginjil, pastor belum tentu hamba Tuhan. Apakah sesuai Alkitab atau tidak? Nah saudara sekalian, lalu sisi lain dia mengaku diri orang Lewi. Sisi lain dia tidak mau pakai ayat-ayat itu. Kalau dia memang orang Lewi menerima perpuluhan seperti itu. Orang Lewi pensiun umur 50. Tidak boleh lagi melanjutkan jabatan di dalam segala tindakan struktural. Tapi kalau dia masih melakukan seperti itu, padahal usianya 50 ke atas, apakah benar itu sesuai ajaran Alkitab? Belum lagi apakah aset gereja, kekayaan gereja turun ke anak-anaknya itu Alkitabiah? Apakah Alkitab mengatakan demikian? Siapakah orang Lewi? Orang Lewi adalah semua yang dipilih oleh Tuhan satu suku untuk melayani gereja. Jadi semua tukang sapunya, tukang masaknya, tukang bersihnya sampai yang melayani sebagai imam itu orang Lewi. Apakah kita praktekkan perpuluhan ini untuk pelayanan-pelayanan seperti demikian? Saudara sekalian, mari kita mencintai Alkitab. Supaya hanya Alkitab saja yang menjadi pedoman hidup kita. Segala praktek-praktek itu bisa kita lihat apakah sesuai Alkitab atau tidak. Kedua, supaya kita tidak ditipu oleh setan melalui orang-orang yang kita pikir adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Alkitab itu cukup, saudara. Tidak perlu Alkitab ditambah tradisi, Alkitab ditambah orang tertentu, Alkitab ditambah doktrin tertentu. Baru kita bisa mengenal Tuhan dan masuk surga, dosa kita diampuni. Tidak saudara. Mari mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Cintai Alkitab seperti Daud. Kemudian supaya kita jangan diperas oleh orang-orang yang memakai ayat Alkitab untuk mendatangkan keuntungan dari diri kita. Lalu kita takut kita memberi, itu kita mengalami pemerasan. Daud mengatakan jauhkanlah aku dari pemerasan. Lalu berikutnya yang tertinggi adalah otoritasnya adalah firman Tuhan. Tuhan dan firman-Nya adalah otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Banyak hal kalau kita punya sikap bahwa hanya Alkitab dan Tuhan itu saja yang saya ikuti, maka kita bisa dituntun dengan hikmat-Nya, terhindar dari segala kejahatan, penipuan, pemerasan, dan banyak hal-hal yang seperti malaikat terang di dalam hidup kita. Supaya ternyata kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan supaya Tuhan berkenan memakai hidup kita menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan ini dengan mencintai Alkitab, dengan sola scriptura, Tuhan dimuliakan di dalam dan melalui hidup kita. Tuhan berkati. Ya Tuhan, kami berterima kasih, ajarkanlah kami sebagai orang Kristen yang menempatkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kami. Yang menempatkan Alkitab sebagai satu-satunya firman Tuhan. Bukan kata pemimpin, bukan kata mimpi, bukan kata penglihatan. Tetapi satu-satunya firman Tuhan yang bisa menuntun kami kepada Tuhan dan
menuntun kami bagaimana caranya dipakai oleh Tuhan. Tuhan juga tolong kami supaya mengerti Alkitab sebagai pedoman di dalam kami melihat segala sesuatu, khususnya dalam praktek hidup kami melayani Tuhan, mengikut Tuhan, beribadah, dan juga di dalam hidup berkeluarga dan sehari-hari. Supaya kami sesuai dengan firman Tuhan dan tidak gampang diombang-ambingkan, tidak gampang diperas atau ditipu oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Tuhan. Padahal sesungguhnya hanya memanfaatkan ayat-ayat Alkitab. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini sungguh-sungguh kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bisa ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami nyata sampai saat ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami masih bisa memberikan persembahan pada pagi hari ini. Terus Engkau memberkati juga setiap jemaat-jemaat Tuhan yang selalu mendukung dan menopang pelayanan Tuhan sampai saat ini. Engkau terus memberkati mereka dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, apapun yang saat ini mereka kerjakan, Tuhan tolong mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap jemaat Tuhan, setiap kami yang sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian dari KPPK nomor 68, Terpujilah Nama Yesus. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersyukur. Puji
Pujilah nama Yesus, malaikat bersujud. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Biarlah bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud kepada Tuhan. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Doa berkat. Saudara sekalian, mari kita mengakhiri kebaktian kita hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam sorga kami berterima kasih buat kasih setiamu sepanjang kebaktian ini. Kami tetap berdoa setiap jemaat-Mu Tuhan, yang hatinya sedang berteriak kepadamu, mohon petunjuk karena mereka kebingungan bagaimana harus hidup survive di tengah zaman ini. Tuhan, tolonglah mereka. Jemaat-Mu yang sedang kesusahan karena tekanan ekonomi, kerugian-kerugian yang mereka alami, harus membiayai banyak sekali karyawan. Tuhan juga tolong jemaat-Mu yang berusaha seperti ini. Jemaat-Mu yang pekerjaannya disingkirkan karena politik, kiranya kasih setia Tuhan boleh menguatkan, memberikan hikmat bagi dia. Jemaat-Mu yang sedang bergumul tentang masalah sakit penyakit, Tuhan kuatkan dan sembuhkan mereka. Pulihkan mereka dan berikan mereka pertolongan Tuhan. Jemaat-Mu yang bergumul tentang masalah keluarga, ya Tuhan kiranya kasih setia Tuhan boleh memperbaharui cinta kasih di antara mereka. Memberikan bara api yang dari sorga supaya mereka boleh semangat lagi satu dengan yang lainnya. Tuhan tolong jemaat-Mu yang sedang bergumul tentang masa depan, kiranya kasih setia Tuhan juga boleh menuntun mereka supaya mereka melihat terang di tengah-tengah kegelapan. Terima kasih ya Tuhan, apapun jerit mereka, pergumulan mereka, kesusahan mereka, ya Tuhan kiranya belas kasihan dan kemurahan Tuhan boleh melawat, menjamah dan menolong mereka. Mari saudara sekalian sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia kebaikan Allah Bapa yang penuh dengan kemurahan boleh menyertai kehidupan kita saat ini. Kiranya semangat pantang menyerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus boleh menginspirasi hidup kita menembus segala kesulitan dan tantangan saat ini. Dan kiranya pertolongan, hikmat, bimbingan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus mendampingi kita dalam menjalani hidup di tengah dunia ini yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima
jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali, silakan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.